Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masuk kepada surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 40, halaman 520, halaman 2520, surat ke-50 ayat ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fasabbihhu wa adbaras sujud. Allah, kalau tidak salah ayat 41 lah. Wastami' Yawma yunadil munadi min makanin qarib Yawma yasma'una as-sayhata bil haqq Dzalika yaumul khuruj Inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir. Yawma tashaqqaqul ardu anhum sira'a Dzalika hasyrun 'alaina yasir. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar fadzakir bil qur'ani may yakhafu wa'id. Wastami' dan dengarkanlah. Yauma, pada hari, yunadi, menyeru, al-munadi, si penyeru, mim makan, daripada makan tempat, qarib, yang sangat dekat. Yauma, yaitu pada hari, yasma'una, mereka mendengar as-sayhah, suara yang sangat keras, sangat dahsyat, bil haq, dengan sebenarnya. Zalika, itulah dianya, yaumul khuruj, hari keluar dari kubur masing-masing. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah yang nuhyi, menghidupkan dan mematikan. Wa ilainal masir, dan kepada kamilah al-masir, tempat kembali. Yauma, yakni pada hari tasyaqqaq, terbelah al-ardu, bumi, anhum, sira'a, lalu mereka keluar daripada bumi terbelah itu, sirah, dengan sangat cepat. Dzalika, itulah dianya, hasyrun, pengumpulan, alaina, atas kami, yasir, amat gampang, mudah. Nahnu a'lam, kami lebih mengetahui, bima, tentang apa yang yaqulun, mereka ucapkan atau mereka katakan, wama, dan tidaklah engkau alaihim, bijabar, atas mereka, bijabar, orang yang berhak memaksa. Fadzakir, maka oleh sebab itu peringatkanlah, bil Quran, dengan Al-Quran ini, may yakhafu, siapa yang takut, wa'idi, kepada ancamanku. Demikian kira-kira terjemah.
Mari kita pahami. Tiba saat waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat khusus yaitu Israfil untuk meniup sangkakala atau trompet. Maka ditiuplah trompet. Trompet itu ditiup 2 kali atau 3 kali. Yang mengatakan 3 kali, tiupan pertama kiamat, kemudian setelah 40, tiupan kedua hidup kembali, berbangkit. Yang mengatakan 3, tiupan pertama mengejutkan, menggemparkan. Setelah 40, tiupan kedua mematikan semua yang hidup. Setelah 40 pula, tiupan ketiga, tiupan hidup kembali, bangkit kembali. Mana yang paling benar, wallahu alam. Kedua-duanya pendapat itu berdasarkan ayat. Cuma cara sisi pandang para ulama lah yang berbeda. Nah, nanti setelah tiupan terakhir, tiupan ketiga atau kedua, diperintah malaikat untuk meniup itu trompet, yang kita tidak tahu trompet itu bagaimana bentuknya, dan tidak perlu pula kita kaji besarnya, letaknya, warnanya, terbuat dari apa, dan di mana sekarang keberadaan trompet. Apakah malaikat peniupnya bentuknya seperti kita? Oh, itu bukan urusan kita. Yang jelas kita percaya ada namanya trompet. Nanti trompet itu akan ditiup. Ia meniup malaikat. Populer malaikatnya disebut dengan Israfil. Setelah berbunyi tiupan yang ketiga, maka tiba seruan atau panggilan. Itu suara panggilan Israfil, dan panggilan itu sangat keras, lantang, seakan-akan panggilan itu dekat sekali. Padahal di mahsyar itu semua makhluk berkumpul dan sangat luas. Tapi begitu lantangnya panggilan seakan-akan sangat dekat. Awas tamia, dengarlah oleh engkau. Istamia itu kan dengarlah. Dengarlah oleh engkau ya Muhammad, mula-mula ke Nabi Muhammad, pada hari, pada saat yunadi, diseru, atau pada hari, pada waktu menyeru, si penyeru. Al-munadi namanya si penyeru. Yunadi menyeru atau memanggil dengan suara yang keras. Seruan apa itu? Ada yang mengatakan seruan itu seruan panggilan untuk berkumpul. Setelah keluar daripada kubur masing-masing, hiruk pikuk, gaduh, ribut, lalu terdengar suara untuk berkumpul. Tiba-tiba semua suara hening.
Yang kedua, memahami seperti di kitab yang kita baca ini, tafsir yang kita buka ini, ada pendapat yang mengatakan bahwa Israfil Allah perintah untuk menyuarakan suara seruan, ayyatuhal izamul baliyah, wahai tulang belulang yang sudah hancur, wal awsal, sendi-sendi yang sudah terputus-putus dan terpisah-pisah, al-luhum, daging-daging yang sudah robek-robek, hancur cair, asy'ur, rambut-rambut yang sudah berserakan, innallaha ya'murukun, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua, an tajtami'na, agar kalian berhimpun lagi membentuk jasad baru, li faslil qada, untuk kalian nanti berkumpul menerima keputusan. Jadi apa maksud? Awak kalau sudah mati, becah cepet ni dulu. Lama-lama jasad kita kan hancur. Ensel-ensel, ausal terpisah-pisah. Tulang-tulang berserak-serak. Daging-daging hancur. Rambut-rambut bersebaran. Maka diperintah kembali menyatu. Membentuk tubuh jasad baru. Maka terbentuklah jasad baru lagi. Di manakah rambut itu berada setelah kita mati, tidak tahu. Daging-daging kita jadi apa, tidak tahu. Tapi semuanya Allah perintah untuk kembali membentuk seperti semula. Inilah yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah. Kata Nabi Ibrahim, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Awalam tu'min, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak percaya? Percaya ya Allah, tapi lihat ma'inna qalbi, agar supaya hatiku menjadi tenang. Semakin tentram dia, semakin mantap dia. Itu ringkasnya, tidak usah kita buka. Engkau ambillah 4 ekor jenis burung. Tidak disebutkan burungnya apa, tapi ulama-ulama menyebutkan. Lalu sembelih, masing-masing burung disembelih. Setelah disembelih, dagingnya dicincang-cincang, kemudian dihimpun dalam suatu himpunan keempat-empatnya, sehingga tidak tahu lagi mana yang daging burung anu, daging burung anu, daging burung anu, daging burung anu. Ada yang mengatakan burung merpati, ayam, macam-macam lah. Yang penting itu tidak perlu lah. Sehingga tidak dapat dibedakan mana daging-daging. Kemudian diperintahkan bagi 4. Lalu masing-masing bagian diletakkan di bukit. Bukit sana, bukit sana, bukit sana. Summad'uhunna, setelah itu panggil namanya masing-masing. Kita ambil contoh ayam, maka panggil ayam. Bagaimana cara manggil ayam? Kure, kure, kure. Dia kure, kure. Atau baik.
Lain yang kadang nasi kok. Maka akan datang ayam. Andaikan itik, panggil itik. Baru panggil itik. Panggil itik apa ya? Anda pernah itik? Bibi. Panggil pula nama burung. Apa ini? Misalnya burung balam. Kemudian panggil burung lagi. Sampai akan datang lagi seperti semula. Begitulah perumpamaan atau contoh Allah memperlihatkan bagaimana menghidupkan kembali setelah mati. Jadi apa saja kita, kemana jasad kita perginya, bagi Allah semuanya tidak ada yang sembunyi, tidak ada yang luput, dan tidak ada yang hilang. Kan kita kalau sudah mati, entah kemana pergi jasad kita, entah kemana masing-masing anggota tubuh kita, tidak tahu. Tetapi bagi Allah tidak ada yang luput. Lalu itu yang diperintahkan kumpul lagi. Maka kembalilah rambut berkumpul, tulang membentuk kerangka, ensel-ensel kembali menyatu. Ambau kan tak? Tak. Terputus tu tulang-tulang kembali membentuk kerangka, ensel-ensel kembali bertemu, kemudian daging-daging, segala macam kulit dan rambut-rambut menyatu lagi. Diperintah oleh Israfil, oi semua tulang-tulang, kalian menyatu lagi membentuk kerangka baru. Wahai ensel-ensel sendi-sendi, bersambung lagi. Dan wahai daging-daging, kembali kalian membalut tulang-tulang, semua urat-urat, semua rambut-rambut. Maka terbentuklah jasad baru. Setelah terbentuk jasad baru, dimasukkan roh lagi. Itu salah satu apa yang dipahami oleh para ulama. Dan itulah maksudnya yunadil munadi, menyeru si penyeru min makanin qarib, daripada tempat yang sangat dekat. Apa? Begitu kerasnya seakan-akan sangat dekat. Ini yang tidak dipercaya oleh beliau-beliau yang tidak beriman, sampai mereka membawa tulang-tulang hancur ke depan Nabi. Nih, siapa yang kami hidupkan lagi? Surat Yasin ya. May yuhyil izama wa hiya ramin wa daraba lana matala wa nasiya khalqah. Surat Yasin. Pandai pula dia memberikan kepada kami suatu perumpamaan. Siapa gerangan yang akan menghidupkan tulang-tulang yang hancur ini? Diperintah Nabi mengatakan, Kul yuhyiha alladhi ansha'aha wala marah. Katakan ya Muhammad, yang akan menciptakan lagi, yang telah membuat pertama kali. Silahkan kalian jadi apa saja setelah mati. Dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 49 dikatakan, wa qalu, ayat 49 surat ke-17 Al-Isra,
Wa qalu a idza kunna izama. Berkatalah mereka apabila kita telah menjadi tulang belulang. Warufata, dan itu pun sudah hancur. A inna labab'udun khalqan jadida. Apakah kita benar-benar akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk baru? Mungkinkah, katanya. Qul, katakan kepada beliau itu, ya Muhammad, kunu, jadilah kalian menjadi batu, hijaratan, setelah mati jadi batu kalian. Au hadidan, atau kalian menjadi besi, silakan. Au khalqan, atau menjadi makhluk apa saja. Mimma yakburu fi sudurikum, menjadi apa, yang menjadi apa saja yang menurut kalian besar, tidak mungkin akan kembali lagi hidup. Fa sayaqulu may yu'iduna, lalu mereka berkata, siapa yang akan menghidupkan kita? Qulil ladzi fatarakum awwala marrah, yang akan menghidupkan lagi yang telah menjadikan pertama kali. Intinya begini, karena mereka tidak percaya, tidak beriman, tidak yakin Allah itu maha kuasa, diperintah kepada Nabi Muhammad, silahkan kalian jadi apa saja setelah mati. Yang tak mungkin menurut kalian akan bisa hidup lagi. Nah, jadi apa? Jadi batu kah? Jadi besi kah? Atau menjadi apa saja yang tidak mungkin akan hidup lagi. Silakan jadi apa saja. Lalu kalian katakan, siapa yang akan menghidupkan lagi? Katakan, yang akan menghidupkan yang telah mencipta. Kan surat Al-Isra ayat 49, 50 dan 51. Kita nak buka ayatnya. Alah buka. Kalau buka jangan tutup loh. Qul kunu hijaratan aw hadidan. Jadi batu atau besi atau jadi apa saja yang berat menurut kalian, tak akan mungkin kan jadi hidup lagi. Silakanlah. Menurut pikiran apa? Nah, bagi Allah gampang saja. Itu versi pertama. Yang kedua, ada juga memahami sesuai hadis bahwa di tubuh kita ada bibit kita. Ini pernah kita jelaskan. Di batang alpokat ada bibit pokat. Di batang durian ada bibit durian. Di batang piawe, ini tahu piawe. Di kami ndak nam piawe cakap tu ndak pernah berbuah kami dulu. Sagini sagiko ada na abi. Dulu mana ada makanan. Kita buang-buang saya. Jadi di masing-masing pohon itu ada bibit. Ada bibit. Di batang manggis ada bibit. Kalau bahasanya uncek durian tanam, tumbuh lagi. Uncek batang, uncek kuini, uncek kolam, tumbuh lagi. Uncek cubada, tumbuh lagi. Uncek padi, nak uncek. Di tubuh kita juga ada bibit. Pernah kita katakan tu bibit. Bibitnya ujung ekor. Anjibu zanab, ujung ekor terbawah. Itu tulang punggung kita sampai ke bawah. Tulang punggung sampai ke bawah. Pailah kita sampai ibu, cari kerangka manusia. Kan tulang punggung kau lah, di bawah sekali. Lancip. Yang terbawah itu namanya ujung ekor.
ujung bumi dia masuk ke bumi. Ujung bumi itulah bibit. Dari bibit itu kita makhluk tercipta lagi, kita manusia atau bersatu lagi, tidak tahu kita. Ini nampaknya ada dua versi pemahaman ulama bagaimana terciptanya jasad kita yang sudah hancur. Jasad kita yang sudah hancur. Lah, selesai ketidian oleh. Kau dapat anduk mana ketidian kau jalan. Jangan nampak lu dia awak. Kau terpaksa lo mau nguruk pitih kan? Orang kurang kan? Iyo caro no saja. Caro no saja. Caro no ko nang perlu. Menjadi guru sensitif. Nah, sampai di mana kejauh kejiwa cukup. Itu masalahnya. Kuat sampai ke kuat. Sampai ke kuat kejiwa. Kau bayo. Dua versi pemahaman ulama cara hidup lagi. Yang berikutnya ini perintah, yang kalian dengar perintah untuk berhimpun. Setelah kita keluar daripada kubur jasad, lalu ruh-ruh yang berada di barzah dilepaskan, kemudian ruh itu kembali masuk jasad-jasad baru, jasad yang sudah keluar daripada kubur, atau jasad-jasad itu sudah ada dalam bumi mahsyar kubur, terbentuk. Kemudian roh dilepaskan, maka masuklah roh-roh itu ke dalam tanah mahsyar, hidup lalu keluar. Dua pemahaman pula itu. Yang penting, kos ketika setelah kita mati, roh kita akan ditempatkan di barzah. Terangkau maksudnya? Saja Nabi Adam situ betul. Barzah itu sangat luas. Tidak terkira luasnya, sehingga ada yang mengatakan perbandingan barzah itu dengan dunia sama dengan perbandingan dunia dengan rahim ibu. Mana kadang rahim dengan dunia. Begitulah perbandingannya antara barzah dengan dunia. Sebab semua roh berkumpul di situ. Kemudian diciptakan jasad baru. Lah semua jasad tercipta dalam tanah, apakah dari bibit atau disuruh menyatu kembali, terbentuk semua jasad-jasad. Ruh diperintah untuk seiring dengan tiupan trompet. Ditiup trompet oleh malaikat, maka dilepaskan ruh. Maka ruh tadi masuk ke jasad-jasad yang ada di kubur. Namanya ajdas. Masuk, maka muncullah jasad itu satu persatu ke atas. Melalui tanah-tanah bumi masa yang ringka. Yang paling dulu muncul jasad Nabi Muhammad sallallahu. Ada juga yang mengatakan jasadnya muncul dulu, baru roh masuk. Wallahu alam. Tertengok? Maka ketika roh sudah masuk, ulama menggambarkan ketika roh itu dilepaskan untuk mencari jasad masing-masing, bagaikan lebah yang saking sangat banyaknya, seperti itu, memenuhi angkasa mahsyar. Masing-masing pergi ke jasad masing-masing. Itulah masalahnya, tidak salah. Tidak.
Ibu kalau mencari kami laki-laki di dunia, kok salah ibu mencari laki ibu? Enggak ya. Kau kan salah. Enggak salah kita. Enggak bisa salah. Zebra tu hampir sama sebentuk. Zebra. Tapi zebra tu tahu mana bininya mana anaknya. Jadi dia kan. Jawab nak jadi dah. Betul lah roh. Roh yang selama kau laki di badan, berada di badan. Tahulah dia. Saya tahu. Ada yang ajaib, sangat mengagumkan ciptaan Allah. Ikan salmon. Ikan salmon tu beranak pinak di sungai, di atas gunung. Gunung ada danau kecil. Lalu setelah mereka besar, mereka pergi ke laut. Ditinggalkanlah telur-telur di danau-danau pegunungan. Setelah bertelur, mati. Kemudian telur itu menetas. Setelah menetas, besar, menempuh perjalanan ratusan kilo, tiba di laut lepas. Setelah sekian lama, tiba pula masanya mereka bertelur, mereka kembali ke di mana mereka lahir. Apa yang bisa menunjukkan? Sinyalnya gitu. Walaupun sudah dibawa orang bendungan-bendungan, tetap akan melompat ke atas, mencari di mana asal muasal. Itu gambaran luar biasa. Sangat ajaib. Sangat ajaib. Ibu-ibu yang lain tak gatek, kan dulu kita orang gatek, tak? Carilah di YouTube perjalanan ikan salmon namanya. Di YouTube. Perjalanan ikan salmon. Dan jenisnya macam-macam, warnanya macam-macam. Beratus-ratus kilo. Tidak sekilo. Dari daerah di Kanada ada segala macam. Cuma di negara-negara seperti itulah. Sebagian besar dimakan oleh beruang-beruang. Tapi mereka kembali lagi ke asal. Ini punya apa? Sinyal. Hampir sama dengan penyu. Ya, penyu lain. Di Australia namanya sirangka kepiting. Kepiting. Bagaikan permadani itu ke laut. Kembali balik ke asalnya. Sudah beranak, kembali ke asal. Dan anak itu tidak pernah mereka dulu tahu di mana asal. Tapi ada satu sinyal ya. Itulah. Dengan mencilat itu, mencari itu, barangkali kita terbayang baca roh masuk ke kenalnya jasad. Semua ya pulang kampuan aku. Sebanyak ke rumah kau tahu rumah. Jadi sarang jasad itu kalau rumah ruh. Kami laki-laki ya pulang Jumaat dah. Sesambuh tu dah Jumaat. Tak sesek kan masuk bilik orang dah. Halo. Kerajaan aja dari kerajaan tu. Itu kan? Oh. Hebat. Itulah hujungnya kita baca subhanallah. Tiba di ayat subhanaka. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Pasti kalau kita cari alam itu. Talon cek sering macam kita baca subhanallah. Carilah di salah satunya perjalanan ikan salmon teh. Masya Allah. Geleng-geleng kepala. Luar biasa. Ajaib. Tantu sini jalan pulang. Lah, balik kita ke kaji wak lain.
Setelah itu tiba seruan. Seruan untuk berkumpul. Ini berkali-kali seruan dari Allah. Yang sampai ayat 42. Yauma yasma'una sayhata bil haq. Ayat 42-nya lagi. Itu pada hari atau pada saat, pada waktu, pada ketika yasma'una, mereka mendengar sayhah. Sayhah ko suatu teriakan yang sangat keras, lantang. Kalau nanti bunyi seruan atau trompet atau panggilan untuk hidup kembali, itulah dianya hari Al-Khuruj. Khuruj keluar. Setelah diperintahkan jasad-jasad terbentuk, tulang-tulang terbentuk, daging-daging terbentuk, rambut dan sel-sel terbentuk, terdengar tiupan kembali. Tiupan untuk keluar jasad. Khuruj namanya. Bagaimana khurujnya? Khuruj itu kan keluar. Keluar daripada belahan-belahan dan rengkah-rengkah bumi. Bumi itu kan rengkah-rengkah nanti. Bumi mahsyar. Kalau Allah berkali-kali menyerukan pada kita, lihatlah apa yang kamu tanam. Setelah kamu menanam, kan rengkah-rengkah tanah. Kalau bahasa setelah dituga, dari tugaan masukkan bibit. 1 hari 2 hari rengkah-rengkah tanah. Ambo dek pernah lo ke parak leh. Ini nampak parak kacang tanah. Dari tanam kacang 1 hari 2 hari rengkah-rengkah tanah. Dari retakan rengkah-rengkah tanah itu keluar. Itulah namanya hari Khuruj. Menurut suatu riwayat, mahsyar itu digenang oleh air. Wallahu a'lam. Mahsyar digenangi oleh air. Setelah sekian lama air tergenang, lalu airnya surut. Kemudian mulailah tanah itu, bumi, mahsyar, retak-retak, ringkah-ringkah. Dari retakan ringkahnya muncul jasad-jasad. Itu manusia, bagaikan tanaman. Ayatnya yauma idzi yasdurun nasu. Pada hari itu, pada ketika itu muncul, yasduru muncul, timbul manusia ashtata, berbagai macam bentuk, rupa dan keadaan yang muncul ke bumi. Yasdurun, keluar. Kata Nabi dalam sebuah riwayat, wallahu alam, seakan-akan saya menampak kalian mengibas-ngibaskan debu-debu yang menempel di tubuh-tubuh kalian. Karena beliau yang paling dulu keluar. Yang paling dulu keluar Nabi Muhammad. Kata beliau dalam satu riwayat kau, kamu lupa 5 riwayatnya, wallahu alam, seakan-akan saya menampak kalian mengibas-ngibas. Tahu mengibas-ngibas? Dia laki debu. Nampak-nampak di saya tadi. Kemudian menyusullah satu persatu. Setelah jasad Nabi Muhammad, jasad siapakah lagi tidak tahu kita. Dan jalai orang sambuh sajak Nabi Adam. Sajak Nabi Adam sampai orang terakhir, jin-jin dan makhluk-makhluk yang tak tahu kita, semuanya muncul. Salawi haru. Coba gambarkan. Siawak ketika itu.
Dari bapak je orang kawak. Ayo pangkai awak, jabatan awak, sahebat, sakuat, saberkuasa awak, li orang mangguak kawak ketika. Sarami tu, tak kenal ke? Bentuk sama lah. Bentuk ikut je. Bentuk ikut je, tak beda. Umur bara mati, bentuk asia mati tu je kalau balik. Berubah kau tiba di surga. Berubah ke rencak. Tiba di neraka berubah ke beruak. Tiba di mahsyar tu sama lah. Mereka je lah. Kita tak kenal awak pula. Dia bara umur bara mati, bentuk asia mati. Berubah muda di surga. Ya mesti tu di surga lah berubah muda. Berubah buruk di neraka. Terkenal lu gigi ompong ya. Di masa tu nak kecaliak orang kaya wak kau ompong kau Sana anak wak saya nak peduli wak. Anak wak saya nak peduli wak. Apalagi gigi wak kecaliak orang. Kamu apa yang nak gigi bagian? Itulah al-khuruj. Yauma yasma'una, pada saat pada hari mereka mendengarkan suatu teriakan yang sangat keras secara dengan sebenarnya al-haq, itulah hari khuruj. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, kamilah yang menghidupkan, dan kami pula yang mematikan, dan kepada kami kembali. Kami hidupkan kamu di dunia, lalu kami matikan kamu meninggalkan dunia, kemudian kepada kami kamu kembali di hidup yang kedua. Ilainal masir, kepada kami tempat kembalinya kamu semua. Ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Ketika kembali kepada Allah, ada yang disambut dengan baik, ada yang tidak. Yang dapat rahmat tiba di surga, yang dapat laknat tiba di neraka. Kapan itu terjadi? Saat tasyakkak. Yauma tasyakkak, pada waktu, pada hari terbelahlah bumi daripada mereka-mereka kau, supaya mereka bisa keluar. Nalah terang sebentar. Tasyakkak, belah-belah bumi daripada mereka, lalu mereka keluar dengan sirak segera. Keluar jasad, Pak. Itulah dia hasrun. Pengumpulan atas kami gampang. Mengumpulkan kalian itu gampang. Setelah kalian keluar, diheboh, hiruk pikuk, segala macam. Kamu hebohnya. Dimawa aku. Ributlah. Man ba'athana min marqadina, hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal musallun. Heboh. Baru nanti disuruh kumpul, digiring, diarak ke tempat berkumpul, tidak ada suara. Muhti'ina ila, mereka tunduk petuas ya. Itu situasi nanti di akhirat. Untuk itu nahnu a'lam, kami lebih mengetahui ya Muhammad apa yang diucapkan si kafir itu. Apa yang diomongkan oleh si ingkar itu, olok-oloknya, ejekannya, dituduh engkau gila segala macam, lantaran engkau mengatakan setelah hidup mati, setelah mati hidup. Apa tanggapan mereka? Ada yang mencemeh, ada yang mengolok-olok, ada yang menuduhkan engkau sesat dan gila. Nahnu a'lam, kami lebih tahu apa yang mereka
apa yang mereka akan ucapkan itu. Wa ma anta alaihim bijabbar, dan tidaklah engkau ya Muhammad diberi kuasa untuk memaksa mereka supaya masuk Islam. Tugasmu cuma menyampaikan. Kan tidak semua yang disampaikan Nabi itu terima. Ditolak, diingkari, ditentang. Nabi kan berkeinginan supaya orang menerima. Kata Allah, tidak bisa. Kan tidak bisa memaksa orang supaya dia mau. Terbuka hatinya. Tidak. Tugasmu cuma mengasih peringatan. Fadzakir, untuk itu kasih sajalah peringatan. Engkau tidak ada hak untuk memaksa. Karena Al-Jabbar itu adalah Allah. Yang memaksa itu adalah Allah. Dan Allah tidak memaksa. Allah kasih manusia kebebasan. Tugasnya Muhammad sampaikan saja. Yang menentang, yang melawan, yang molok-olok, yang mencaci maki, kami tahu siapa orangnya. Nahnu a'lam, kami lebih tahu siapa dia. Lalu ada yang menerima, ada yang menolak. Tidak kini saksi suat bentuk. Sejak Nabi Nuh lebih banyak bangkang daripada orang lima. Hiburan bagi kami tukang kaji itu betul lah. Perjuangan kita secuil dibanding dengan Rasul kan. Awak mengaji kan orang keluar. Ada yang tunggu nu assalamualaikum tu keluar. Bantuannya mangan mana? Tunggu nu assalamualaikum. Keluar. Biasanya bantuannya kami laki-laki ke bantuannya. Punya ciri khas dah orang tu. Ipacaliat mana ada nak ketujuh jam tu. Bantu ni. Kalau keluar sekolah kan. Atau jangan sebentar. Baiklah. Mujual jangan. Yang Nabi Muhammad isonggengnya. Itu namanya hiburan. Tugasmu ngasih peringatan, beri peringatan mereka dengan Al-Quran, nasihati, nasihati, tuntun mereka semacam. Nanti peringatanmu dengan Al-Quran yang kau sampaikan berfaedah, berguna untuk siapa yang takut kepada ancamanku. May yakhafu wa'id. Siapa yang takut kepada ancamanku, berfaedah baginya peringatan. Siapa yang tidak, tentu melawannya, tentu bangkangnya, tentu ingkarnya, tentu kufurnya. Nah, kami tahu saya kufur pun. Itu urusan, kalau bahasanya itu urusan den. Saya yang menghadapinya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku menghadapi sendirian, kata Allah. Sekian kejiwaan. Semoga kita mendapat info, mendapat kabar awak ko anak kata jadi dawak lah. Anak kita alami. Itu gunanya kita baca ayat. Sekian diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi